Gue udah coba 5 aksesoris buat Poco X8 Pro. Hasilnya gimana? Tonton sampai habis sebelum check out. Semuanya gue beli pakai uang sendiri. Ini murni berdasarkan pengalaman gue pakai. Aksesoris pertama yang langsung gue cari setelah beli HP ini adalah tempered glass. Untuk tempered glass, gue pilih iMac Screen Protector yang harganya sekitar 99.000. Alasan gue pilih merek ini cukup sederhana. Sebelum beli, gue sempat riset beberapa merek dan menurut gue, iMac termasuk yang minim komplain dibanding beberapa pilihan lainnya. Dan yang menarik, brand ini juga nggak terlalu banyak beredar. Jadi, gue sendiri sempat penasaran apakah memang kurang populer atau justru lebih dikenal di kalangan seller. Gue sengaja pilih versi yang bukan full cover. Alasannya karena layar Poco X8 Pro ini masih punya sedikit lengkungan di bagian pinggir. Gue khawatirnya kalau pakai yang full cover, bagian tepinya malah kurang menempel dengan sempurna atau sama sekali nggak bisa menempel. Lalu soal pemasangan, menurut gue masih cukup mudah. Meskipun pasang sendiri memang butuh ketelitian. Pemasangannya sederhana, simple. Termasuk yang mudah, mulai dari bersihkan layar HP dulu, pasang stiker lem untuk menghilangkan debu-debu mikro, lepas plastik cover tempered glass, dan pasang dengan hati-hati. Di unit yang gue pakai ini, masih ada satu atau beberapa bubble kecil yang samar. Kemungkinan debu tadi, atau memang pemasangannya belum benar-benar presisi. Ini masih wajar kalau gue masang sendiri tanpa alat khusus. Selama dipakai, permukaan kacanya tetap kerasa nyaman meski sedikit lebih licin dibanding layar aslinya. Untuk fingerprint-nya masih berfungsi dengan baik. Hanya menurut gue responnya agak sedikit berkurang. Tapi sejauh pemakaian sehari-hari itu bukan masalah yang mengganggu. Sama sekali nggak mengganggu sih untuk menurut gue sih. Kalau soal casing, sebenarnya gue beli 2 jenis. Yang pertama itu casing transparan, model akrilik dengan desain slim dan seamless. Awalnya gue pilih karena tampilannya ini lebih clean dan tetap memperhatikan desain asli Poco X8 Pro. Namun setelah dipakai beberapa waktu, menurut gue ada beberapa kekurangan, terutama bagian pinggirnya terasa agak tajam di tangan. Jadi kurang nyaman kalau dipakai lama. Casing yang kedua, yaitu Red Key cooling case yang harganya sekitar 75.000. Kesan pertama dari casing ini memang terasa lebih tebal, jauh lebih tebal dibanding casing sebelumnya. Tapi sebagai gantinya, proteksi yang diberikan juga jauh lebih meyakinkan. Bagian kamera terlindungi dengan baik, dan tombol-tombolnya pun masih nyaman ditekan. Dan desainnya menurut gue cukup keren. Yang paling penting tentu bagian belakangnya. Ada plat bulat berbentuk lingkaran yang memang dirancang supaya cooling fan-nya bisa menempel dengan lebih baik. Sempat mikir juga, jangan-jangan ini cuma gimmick, nggak ada pengaruhnya. Lalu gue coba untuk gue pasang cooling fan-nya ini, memang masih bisa bekerja meskipun HP sedang memakai casing tersebut. Memang hasil pendinginannya tidak sedingin kalau fan langsung menempel ke bodi HP. Seenggaknya suhu HP terasa lebih adem dibanding pakai casing biasa. Ya minusnya karena casing ini agak tebal dan di bagian pinggir layarnya jadi lebih tinggi. Gestur di sisi layar agak kurang nyaman dipakai. Kalau digeser agak kesulitan nih
kamu close aplikasi. Selain itu, casing ini juga punya beberapa jalur ventilasi untuk membantu sirkulasi udara. Mungkin efeknya tidak bisa diukur secara pasti, tapi secara penggunaan, menurut gue konsep casing ini memang lebih mendukung untuk dipakai bersama cooling fan. Kalau disuruh pilih salah satu, sejauh ini gue lebih sering pakai Red Key ini. Memang sedikit lebih tebal, tapi menurut gue komprominya sebanding dengan proteksi yang lebih baik. Mari kita bahas cooling fan yang pertama, yaitu NYK Nemesis SH2. Bagian dalamnya menggunakan pelindung berbahan plastik, jadi produknya terasa lebih aman selama proses pengiriman. Bahkan tray plastik ini masih bisa dipakai lagi sebagai tempat penyimpanan kalau sewaktu-waktu cooling fan tidak digunakan. Untuk isi paket penjualannya sendiri cukup lengkap. Di dalam box sudah tersedia unit NYK Nemesis, lalu kabel Type-C, ada kabelnya, magnetic plate untuk HP yang belum mendukung magnet, bracket penjepit smartphone. Tinggal buka box, langsung bisa dipakai. Desain cooling fan-nya bentuknya cenderung kotak, dengan setiap sudut dibuat membulat, nggak kerasa kaku ataupun tajam. Keseluruhan tampilannya didominasi warna hitam dengan sedikit aksen silver, dan di bagian tengahnya terdapat tulisan Nemesis yang dikelilingi aksen orange sehingga memberi kesan cukup gaming. Menurut gue masih terlihat simpel dan tidak berlebihan. Di sekeliling bodinya juga terdapat beberapa ventilasi untuk jalur masuk dan keluar udaranya, baik dari atas maupun dari samping. Kipasnya sendiri menggunakan konfigurasi single fan berwarna putih. Untuk konektivitasnya sudah menggunakan USB Type-C. Tepat di sebelah port tersebut terdapat tombol untuk mengatur tingkat kecepatan kipas. Di sini ada 3 kecepatan kipas. Seperti kebanyakan cooling fan game saat ini, perangkat ini juga sudah dilengkapi dengan pencahayaan RGB yang otomatis menyala saat digunakan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu pengujiannya. Karena sebagus apapun desain dan fiturnya, semuanya akan percuma kalau performanya tidak sesuai harapan. Beberapa hari pemakaian, menurut gue NYK Nemesis ini termasuk cooling fan yang benar-benar terasa efek pendinginnya. Plat pendingin bisa menjadi sangat dingin, bahkan setelah digunakan beberapa saat mulai muncul embun beku di permukaan HP. Saat disentuh, terasa benar-benar dingin. Jadi, bukan sekedar kipas yang meniupkan angin ke belakang HP. Cooling fan ini juga menyediakan 3 tingkat kecepatan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau HP belum terlalu panas, gue biasanya pakai level rendah. Tapi saat main game, gue lebih sering menggunakan level tertinggi supaya pendinginannya lebih maksimal. Di sisi lain, RGB yang menyala saat digunakan juga memberikan kesan gaming yang menurut gue cukup keren. Meskipun tentu fitur ini lebih ke nilai estetika daripada memengaruhi performa pendinginan. Pengalaman gue, hasilnya memang terasa. Saat dipakai bermain game, suhu HP jadi lebih adem. Bahkan kalau cooling fan dibiarkan menyala beberapa saat, bagian belakang HP bisa terasa cukup dingin saat dipegang. Buat gue, performa seperti ini sudah lebih dari cukup
untuk membantu menjaga suhu HP tetap stabil selama digunakan. Dengan kisaran harga di 89 sampai 90 ribuan, menurut gue cooling fan ini masih punya value for money yang bagus. Pendinginannya terasa, fiturnya lengkap. Sejauh ini jadi cooling fan yang paling sering gue pakai. Sekarang kita lanjut ke cooling fan yang kedua. Dari kemasannya sendiri sebenarnya cukup standar. Di dalamnya sudah tersedia unit cooling fan, kabel Type-C, bracket penjepit, serta aksesoris pendukung lainnya. Lalu, kalau melihat soal desainnya, cooling fan ini cukup punya bentuk yang unik. Bodinya cenderung oval, dengan dua kipas di bagian depan. Sekeliling bodinya juga terdapat ventilasi udara yang membantu sirkulasi panas. Menariknya lagi, cooling fan ini sudah menggunakan dua port USB Type-C, sehingga posisi kabel bisa lebih fleksibel. RGB-nya juga sudah tersedia dan otomatis menyala ketika digunakan, yang akhirnya membuat gue memutuskan membeli cooling fan ini bukan karena pendinginnya, bukan karena kipasnya, melainkan fitur dua lubang mounting tripod. Yang satu berada di bagian depan dan satu lagi di bagian samping. Buat sebagian orang mungkin terlihat sepele, tapi buat gue yang sering merekam video menggunakan HP, bikin konten kayak gini, fitur ini sangat berguna. HP bisa langsung dipasang ke tripod sambil cooling fan-nya tetap menyala tanpa perlu repot menggunakan aksesoris yang lain. Kalau soal performa pendinginan, menurut gue memang masih berbeda dibanding NYK Nemesis. Walaupun menggunakan dua kipas, plat pendinginnya nggak sampai menghasilkan efek embun beku seperti merek yang NYK. Efek yang diberikan lebih ke membuat bagian belakang HP terasa adem selama digunakan. Saat dipakai merekam video atau bermain game, suhu HP tetap terjaga. Hanya saja pendinginnya memang nggak sedingin itu. Jadi kalau tujuan kalian mencari cooling fan dengan performa pendinginan yang maksimal, gue masih lebih menyarankan NYK Nemesis H2. Tapi kalau kalian sering bikin konten menggunakan HP dan membutuhkan mounting tripod yang langsung menyatu dengan cooling fan, produk ini tetap punya nilai lebih yang cukup menarik. Itu dia kelima aksesoris yang gue pakai untuk Poco X8 Pro. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Sampai jumpa di konten gue berikutnya.